Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pertemuan kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita dinilai oleh Allah suatu ibadah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas karunia Allah kita bisa bertatap muka lewat video ini. Kita diberi kesehatan dan kesempatan, kita diberi tetap iman dan Islam, dengan harapan semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, memberi rezeki kepada kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita rezekinya bisa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marilah anak-anakku, kemarin ibu sudah membicarakan tentang qirat, ya. Qirat apa kemarin? Qirat. Oh, sebelumnya marilah kita buka bersama. Tadi sudah ya. Qirat adalah pemberian, ya, atau pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk saling membantu. Hadis riwayat Muslim kemarin apa ya? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi ngaunil ngabdi madamal abdu fi ngauni ahihi. Ulang. Wallahi fi ngaunil ngabdi madamal abdu fi ngauni ahihi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas riba, ya. Riba itu menurut istilah, ya, menurut bahasa dulu. Menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Menurut istilah syariah fikih, ya, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam, utang piutang, uang atau barang tanpa ada ganti rugi dari dua orang yang membuat perjanjian. Ulang ya, apa itu riba menurut syariat fikih, ya, syariat agama Islam, ya, yaitu kelebihan atau tambahan atau pembayaran dalam pinjam meminjam, utang piutang, uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Ingat-ingat ya, nanti kamu ulang, ya, ulang pada materi yang ibu kirim, ya. Ya, sekarang hukum riba. Hukum riba adalah haram, ya, haram, tidak boleh, ya, tidak boleh dalam agama Islam. Semua agama samawi itu agama yang dari langit atau syariat dari Allah, melarang praktek riba karena dapat
menimbulkan ya, dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Ya, tadi ingat ya, riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mithlur riba wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba. Ulang. Innamal bai'u mithlur riba wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba. Innama sesungguhnya al-bai'u jual beli, mithlur riba itu sama dengan riba. Wa akhalallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Quran surat apa? Al-Baqarah 275. Berdasarkan hadis ya sekarang. Ngan Jabirin radhiyallahu anhu qol. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akillar riba wa mau kilahu wa katabahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Jadi Allah melarang, Rasulullah melarang orang yang memakan riba. Ya, pamane bapak ya memberi makan riba kepada keluarga. Bapak itu dosa, keluarga ya, kepala keluarga. Orang yang menjadi wakilnya, ya wakil ke biasanya, ya orang yang wakil ke pembantune si bapak mau ya. Terus orang yang memberi makan riba. Tadi hadis ya, sekarang ijma. Ya, tadi hukum riba. Ya, satu Quran surat Al-Baqarah 275. Ya. Terus sekarang hukum riba menurut ijma para ulama. Ya. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Karena riba salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan sangat dibenci oleh Allah. Jelas ya nak ya, hukum riba haram menurut Quran, menurut hadis, menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Contoh riba tadi ya, Bu Guru kasih contoh biar kamu jelas. Contoh riba ya. Ya, orang pinjam utang 1 juta. Ya, sing pinjam siapa? Misalnya Aini pinjam uang 1 juta pada Yesi. Untuk modal Yesi bersedia asal Aini menambah dalam mengembalikan pinjamannya. Jelas ya? Jadi Yesi memberi pinjaman asal Aini menambah nanti dalam mengembalikannya. Yesi tidak tahu menau Aini rugi atau untung, ujungnya riba. Misalnya mau Yesi dipinjami Aini 1 juta.
Tapi Yesi minta Aini mengembalikannya 1.500.000. Jenenge riba. Ono tambahane. Jelas ya, contoh meneh ya. Contoh meneh. Iki mau sing riba haram ya. Contoh, Ahmad merintis peternak ayam petelur. Butuh modal 2 juta ya 500 ya. Jelas ya? Mau nilai karo sapa? Yo karo tanggane. Lah, Ahmad dipinjami tapi dengan jalan engko Ahmad lembaleke nanggo ya lembaleke 3 juta. Kuwi jenenge riba. Sekarang macam-macam riba. Ya. Macam-macam riba atau jenis-jenis riba. Ya. Macam-macam riba atau jenis-jenis riba. Ya. 1. Ya. Riba fadli. Riba fadli tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Ya. Riba fadli tukar menukar 2 barang yang sama jenisnya tapi beda ukurane ya. Jelas ya? Perkara ini dilarang. Karena apa? Ada perbedaan ukuran. Ya, contoh ya. Tukar menukar emas dengan emas, beras dengan beras. Dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Nabi bersabda melarangnya. Contohnya apa? Mau emas dengan emas. Ya, beras dengan beras. Ibu nukarke beras nanggone Pak Suto, ya. Berase podo. Ibu nyilihe 1 kilo, tapi ibu lembaleke kudu 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ya, ibu nukarke emas. Cincin umpamane ibu cincine 2 gram ya ditukerke nanggone Pak Suto kuwi mau ibu engko ya syaratnya kuwi mau ya ibu 2 gram 2 gram setengah Pak Suto 2 gram beda ukurane ya podo barangnya nih beda ukurane. Udah jelas ya? Ya. Supaya tukar menukar tidak termasuk riba, maka harus ada riba apa mau? Riba fad. Ya, riba fadl ya. Yaitu harus 1 tukar menukar barang tersebut harus sama. Terus timbangannya juga sama. Tadi beras 1 kilo yo. Sing nggo nukar yo 1 kilo. Emas 1 gram yo sing nggo nukar emas 1 gram. Kudu ana serah terima ya. Jadi aku nukerke, nyerahke. Terus aku tompo serahan dari orang yang diajak tukeran. Udah jelas ya? Yang kedua sekarang riba qardhi. Riba qardhi. Riba qardhi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungannya dari orang yang menghutangi ya. Jadi riba yang kedua riba qardhi. Riba qardhi meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang
tangi. Ya, paham ya? Contoh, Pak Umar berhutang kepada Pak Budi. Ya, Umar utang 500.000 karo Pak Budi. Terus Pak Budi mengharuskan Pak Umar mengembalikannya 550. Ada tambahan berapa? 50.000. Itu jenisnya riba qardhi. Ono tambahan, ya. Terus Nabi melarang, ya. Yang artinya kullu qardhin jarra manfaatun fahuwa riba. Semua utang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, ribayat. Ribayat adalah pengambilan keuntungan dari proses jual beli sebelum terjadi serah terima. Ribayat pengambilan keuntungan dari proses jual beli sebelum terjadi serah terima. Nah, contoh, orang yang membeli sesuatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, dan pembeli ya, sebelum pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima. Jual beli ini dinamakan ribayat, ya. Jadi tuku iki duwite diserahke ning barange rung dikeke. Bar nampa duit bakule lunga, ya. Urung diserah terimake, ya. Jadi kalian kalau tuku kan harus serah terima. Menang. Jadi nek urung serah terima jenenge ribayat, ya. Mau contoh ya. Sekarang yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua buah barang karena adanya tambahan, ya. Jadi baleni riba nasi'ah tukar menukar dua barang yang sejenis, mau beras dengan beras, emas dengan emas, ya. Maupun tidak sejenis, ya. Pamane tuku tempe nganggo beras, ya. Yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan, ya. Dilambatkan. Tuku saiki le bayar pamane sesuk. Ni mau, ya, pamane mau tuku. Aku tuku tempe ni nganggo beras. Bayare sesuk. Saiki regane umpamane tempe 1.000, sesuk le bayar nganggo beras ya 1.100, ya. Dadi berasnya diregani 1.100. Jelas ya? Otomatis ya. Nabi bersabda, ngan Samrat tabani Jundubin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ngan baingil khayawani bil khayawani nasi'atan. Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan. Hadis riwayat ya 5 ahli hadis, ya. Dan khusus masalah hukum bunga bank dianggap sebagai masalah ijtihadiyah karena tidak ada nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis
hukum bunga bank dibagi menjadi 3. Di antaranya 1, haram karena telah menetapkan kelebihan yang disebut riba tadi ya, berapapun besarnya. 2, subhat ya, tadi hukum ya, hukum bunga bank. Jelas ya, subhat belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. 3, halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank, dan apabila bank-bank itu menjalankan peraturan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu, karena dalam keadaan terpaksa atau darurat dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Jelas ya? Jadi hukum bunga bank tadi dibagi 3 ya, haram, subhat, halal. Kamu baca ya. Sekarang kalau seorang menyimpan uang di bank akan memperoleh uang yang disebut bunga bank. Sebaliknya, orang yang meminjamkan uang di bank juga akan dikenakan bunga bank ya, waktu mengembalikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank yang berdasarkan syariat Islam jenenge bank syariah ya, yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil. Untuk menghindari polemik hukum tersebut, MUI Majelis Ulama Indonesia beserta para tokoh ulama dan para tokoh cendekiawan muslim Indonesia, disingkat IJMI ya, telah melahirkan BMI, Bene Bank Muamalah Indonesia, yang memberi jasa pelayanan dengan sesuai aturan syariat Islam. Jelas ya? Sing sesuai dengan syariat Islam ya. Contoh mau ya, Ahmad pinjam uang untuk merintis peternak ayam petelur. Ya, butuh modal 2.500.000. Di mana pinjamnya? Di BPRS, Bene Bank, Bene ya, Bank Pinjaman Ere Rakyat Ese Syariah ya, BPR, Bank Pinjaman Rakyat Ese Syariah ya. Ini cara agama keputusan dari MUI dan IJMI ya. Dalam akad tadi Ahmad di BPR Syariah, perjanjiannya dibagi, keuntungannya dibagi 2 ya. Untungnya lo sing meminjam tadi siapa? Ahmad, 80% bagiannya, BPR Syariah mau 20%. Ya jelas ya. Ahmad mau pinjam piro? 2.500.000. Setelah terjadi ya tadi akad dan nisbat atau kesepakatan bagi hasil keuntungan, piro mau? 80 Ahmad, pelaksana 20 BPR Syariah atau pemberi modal. Setelah berhasil, Ahmad mendapat keuntungan 200.000 per bulan. Ya, jadi Ahmad dalam 1 tahun 12 kali 200.000. Ahmad memperoleh 2.400.000. Tadi perjanjiannya ingat ya. Ahmad 80%, BPR Syariah 20%.
Lah, Ahmad mendapat berapa? Ya, 80 kali keuntungan 1 tahun 2.400.000, ketemu nih 1.920.000. Pemberi modal tadi BPR Syariah 20% kali 2.400.000. BPR Syariah mendapat 480.000. Ahmad mengembalikannya ke BPR Syariah berapa? Ya mau 1.920.000 ditambah BPR Syariah 480.000. Ahmad lembaleke nang BPR Syariah mau utangnya umum piro mau 2.500.000 ditambah bagi hasilnya piro mau 480.000. Jadi Ahmad lembaleke sesuai dengan nisbat atau kesepakatan. Ahmad lembaleke 2.980.000 ya. Kuwi riba. Apa mau udu riba, tapi kuwi mau bagi hasil. Cara menghindari riba dalam jual beli: 1. Menjual sesuatu yang sejenis ya. Sejenis. Ada 3 syarat. 1. Serupa timbangannya dan banyaknya. 2. Tunai. 3. Timbang atau serah terima ya, dalam akad ijab qabul. Jadi serah terima, orang ko bayare. 2. Menjual sesuatu yang berlainan jenis, ada 2 syaratnya. 1. Tunai, ora oleh ditunda, diutang. 2. Timbang atau serah terima kok ya. Jadi ketika itu kita saling serah terima. Yang selanjutnya, hikmah diharamkannya riba. Apa riba mau? Tambahan dengan perjanjian. Hikmah diharamkannya riba: 1. Menjauhi dari sikap serakah ya. 2. Menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengkikis habis semangat kerja untuk saling tolong menolong. 3. Menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros. 4. Menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum lemah. 5. Mengarahkan kaum muslimin supaya dalam mengembangkan hartanya dalam mata pencahariannya yang bebas dari unsur penipuan. 6. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Kamu nanti ulangi ya, membaca. Untuk menghindari makan riba, maka harus memperhatikan: 1. Ya, biasakan selalu hidup sederhana, taparang boros. 2. Menghindari kebiasaan utang. Nek utang kuwi le turu kedingan wae nggih. Utang seneng le nyar utang sing ora seneng. 3. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dulu pernah ya, nang Quran hadis kae ya. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu ingin hidup 1000 tahun. Tapi beribadahlah kamu seakan-akan akan mati besok pagi. Bekerja yang giat untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Dan ingat, dalam memanfaatkannya tidak boleh berlebihan. 4. Sekarang di negara kita telah hadir beberapa bank yang dalam bentuk syariah ya. Mau contohnya ya, BPR Syariah, BNI Syariah ya, Mandiri Syariah ya.
Jelas ya? Ya, itu yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi pengetahuan. Ini sampai tua kamu akan tahu, oh bang kuwi nek aku nabung ojo kondo men duwite tambah. Nek aku nabung tujuane ini supaya uang kita aman, ya. Sekarang beralih, jangan kondo atau bilang bunga bank, tapi jasa, ya. Jasa. Karena apa tadi? Haram, ya. Ibu memberi tugas ya anak-anakku, dikerjakan, ya. Ada kelas 3 itu yang sama sekali dari pertama ibu memberi tugas sampai sekarang belum pernah menyetor tugas. Itu masih atau enggak ya anaknya, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang memperhatikan nasihat dari Bapak Ibu guru. Kalau diberi tugas selalu mengerjakan. Mudah-mudahan kalian yang selalu memperhatikan nasihat Bapak Ibu guru besok menjadi anak yang sukses dalam hidupnya. Amin, 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 ya. Ibu tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Bila ada kesalahan dalam tutur dan ucap ibu mohon maaf. Saling berdoa ya. Allahumma ini a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il askomi. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah penyakit. Dan ibu pesan, kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Harus pakai masker kalau keluar dari rumah, harus sering cuci tangan. Dan tidak kalah penting, selalu salat 5 waktu dan berdoa, berbakti kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.